Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung, ditulis Abidin Ubaidillah. Santet 7 layar, seri yang ke-17. Sementara itu di pondok kayu hutan karet, terdengar sumpah serapah dukun tua Nyi Rusmina. Kurang ajar, setan haram jadah. Kenapa Datuk itu bisa ikut campur dalam urusan ini? Ada urusan apa anak bodoh itu datang dengan Datuk? Mata Nyi Rusmina nampak nyalang, tanda amarahnya makin menggelegak. Ada apa, Nyi? Tanya Andri yang mendengar gerutuan dari gurunya itu. Ada orang hebat yang ikut campur urusanku dengan anak bodoh itu. Suara Nyi Rusmina lebih mirip gerendengan, karena saat ia berbicara giginya bergemelutukan. Orang hebat? Siapa, Nyi? Apa Nek Romlah? Kalau hanya si Romlah, aku tidak gentar. Yang ini lebih hebat lagi. Datuk dari segala datuk, penguasa dari Gunung Singgalan. Gunung Singgalan? Bukannya itu jauh dari sini, Nyi? Bagaimana mungkin dia bisa datang kemari? Anak bodoh, hardik Nyi Rusmina kesal. Daerah ini pun masih masuk dalam kekuasaan penguasa Gunung Singgalan. Seluruh hutan dan siluman harimau pun yang ada di Sumatera ini ada di tangan kekuasaannya. Andri mengangguk-ngangguk. Ternyata pengetahuannya hanya sedikit saja. Kemampuannya pun belum seberapa. Terbukti saat ia beranggapan bahwa ilmu Nyi Rusmina termasuk yang mumpuni. Tapi ternyata gurunya itu masih takut dengan datuk yang tadi disebutnya. Siapa nama datuk itu, Nyi? Tanya Andri ingin tahu. Aku kurang tahu siapa sebenarnya nama datuk itu. Hanya saja orang-orang hunian memanggilnya Datuk Nan Sabatang, atau ada juga yang memanggilnya dengan gelar Datuk Singgalan. Hebat betul orang itu, Nyi. Sampai-sampai darah kekuasaan merambah hingga kemari. Ujar Andri menunjukkan rasa kagumnya. Iya, bagi kita orang Sumatera, dari dulu segala ilmu gaib maupun orang bunian tunduk pada penguasa Gunung Singgalan. Sama halnya dengan penguasa segala siluman di tanah Jawa yang tunduk pada Ratu Kidul. Berarti ilmu Daeng Selasi tidak ada artinya dibanding datuk ini, Nyi. Nyi Rusmina menggeleng. Di atas langit masih ada langit. Ilmu Daeng Selasi itu bukanlah ilmu tertinggi. Masih banyak lagi ilmu yang lainnya. Hanya saja jika kau sudah menguasai ilmu itu, sudah cukup baik. Andri nampak tidak puas dengan jawaban Nyi Rusmina. Jangan-jangan ilmu gurunya dengan mudah bisa dikalahkan oleh Datuk Singgalan. Kalau demikian, buat apa dia susah-susah berguru pada dukun tua ini? Apa yang dipikirkan Andri saat ini tentu tidak sama dengan apa yang aku pikirkan saat ini. Ki Jaingrono berjalan agak cepat hingga kami akhirnya tiba di tepi sungai Temelat. Suasana jelas masih gelap. Meski ada cahaya, tapi itu di kejauhan. Basuh dulu mukamu biar lebih segar. Aku menuruti perintah orang tua itu, sebab tubuhku memang sangat letih. Kalau saja air sungai ini bersih, mungkin sudah aku minum airnya. Hanya saja aku pernah melihat sungai ini di siang hari. Airnya keruh dan berlumpur. Bisa-bisa aku sakit perut jika meminum airnya. Ini jika kau ingin minum, seru Ki Jaingrono sambil menyerahkan botol minum plastik seperti yang biasa dipakai oleh tentara. Aku menyambutnya dengan sukacita, sebab tenggorokanku benar-benar kering. Dengan perlahan kureguk dan kunikmati segarnya air dalam botol itu. Ada rasa manis yang membuatku sedikit heran. Itu air yang dicampur dengan tengguli, bisa memulihkan tenagamu. Minumlah, tak usah ragu. Ujar Ki Jaingrono yang melihat keraguanku. Aku percaya pada orang tua ini. Dia kepercayaan Pak Imron. Jadi aku juga tak ragu-ragu lagi meminum air pemberiannya.
Memang benar, setelah beberapa saat tenagaku berangsur pulih, rasa segar menjalari seluruh tubuhku, apalagi semilir angin malam menambah kesejukan. Ki, kenapa tiba-tiba Aki bisa ada di sini dan datang menyelamatkanku? Lantas siapa tadi yang Aki sebut sebagai Datuk? Aku bertanya setelah kami sama-sama beristirahat. Ki Jayengrono tertawa perlahan. Bagiku aneh saja orang tua ini masih bisa tertawa setelah kejadian yang baru saja aku alami. Sejak sore aku sudah merasakan hawa yang aneh anak muda. Sepertinya ada seseorang yang sedang memperdalam ilmu hitam dan ingin menyempurnakan ilmunya itu. Setiap ilmu hitam pasti meminta tumbal. Itu yang membuatku berjalan tak tentu arah mencari sumber penyebabnya menurut pandangan batinku. Ujar Ki Jayengrono. Aku mendengarkan dengan serius. Saat aku melintasi daerah kebun belakang itu, aku merasakan ada hawa jahat. Saat itulah aku menemukanmu anak muda. Untunglah aku tiba di waktu yang sangat tepat. Aku mengangguk. Benar sekali, Ki Jayengrono tiba pada saat yang sangat tepat. Terlambat sedikit saja entah bagaimana nasibku. Terima kasih Haki. Haki datang tepat pada waktunya. Jika tidak, entah bagaimana nasib saya. Aku dengan tulus mengucapkan rasa terima kasihku pada Ki Jayengrono. Orang tua itu malah tertawa dan menggeleng. Jangan berterima kasih padaku. Aku ini tidak berbuat apa-apa. Andai aku tidak datang, ada datuk yang menyelamatkanmu. Kau sepertinya berjodoh dengan orang besar itu anak muda. Sang datuk jarang muncul kecuali ada kaum kerabatnya yang diganggu. Siapa sebenarnya datuk itu, Ki? Dari mana asalnya? Kami menyebutnya Datuk Singgalang. Datuk dari segala orang Bunian, penguasa alam gaib Pulau Andalas pada masanya. Kini orang menyebutnya Sumatera. Dengan kemampuannya, datuk ini bisa muncul di mana saja, sebab dia adalah kunci alam gaib. Jujur aku masih bingung dengan penjelasan dukun tua ini. Hanya saja aku tidak ingin banyak tanya. Mungkin di lain waktu aku bisa meminta penjelasannya lagi. Shh, ada yang datang, bisik Ki Jayengrono padaku. Aku menajamkan pendengaranku. Sepertinya memang terdengar suara orang berjalan di semak-semak dekat dengan di mana saat ini kami beristirahat. Siapa di situ? Ki Jayengrono tiba-tiba berteriak. Aku, Imron, jawab dari gerumbulan semak. Kami menarik napas lega. Rupanya Pak Imron yang datang. Aku dan Ki Jayengrono berdiri menyongsongnya. Rupanya kau Imron. Hampir saja aku menyerangmu tadi, ujar Ki Jayengrono sambil terkekeh perlahan. Pak Imron yang melihat justru tertawa lebih keras. Apalagi saat ia melihatku, Pak Imron menepuk keras pundakku. Syukurlah Pak Dokter selamat. Tadinya kami sudah cemas. Aku balas menepuk pundak Pak Imron. Untunglah Pak. Kalau tidak, Pak Imron harus menyiapkan seekor kambing untuk lamaranku besok. Aku dan Pak Imron sama-sama tertawa. Hanya Ki Jayengrono yang nampaknya agak kebingungan dengan pembicaraan kami. Namun setelah aku jelaskan cerita yang sebenarnya, dia pun ikut tertawa. Kenapa ditolak anak muda? Mestinya terima saja cinta Nila itu. Dia kan cantik. Cantik sih cantik Ki, tapi buas. Gampang itu, datang ke tempatku. Nanti aku beri ilmu penakluk wanita buas. Ki Jayengrono nampak puas tertawa. Kami bertiga tertawa seolah-olah tanpa beban. Bagaimana Pak Dokter bisa kabur dari Adnila? Tadinya kami sudah cemas memikirkan Pak Dokter. Tanya Pak Imron kemudian. Aku menceritakan bagaimana aku kabur dari jendela, berjalan kaki sendirian, ketemu mayat hidup sampai akhirnya ditolong Ki Jayengrono dan Datuk Singgalang. Datuk Singgalang? Jadi orang itu betul-betul ada? Selama ini aku mengiranya itu hanya cerita dari mulut ke mulut saja. Pak Imron nampak kagum mendengar ceritaku. Orang besar itu memang ada. Setiap orang di daerah sana
Yang menguasai ilmu harimau pasti keturunan dari Datuk Singgalang. Aku yakin kemunculannya karena berjodoh dengan dokter kita ini. Apa yang diucapkan Ki Jaingrono memang benar terbukti. Saat nanti aku berada di Jambi dan memecahkan misteri Ranjang Perawan, aku akan bertemu dengan salah satu keturunan dari Datuk Singgalang, orang yang benar-benar bisa berubah menjadi seekor harimau. Lantas di mana Hera dan pamannya sekarang? Tanyaku pada Pak Imron. Mereka menunggu di rumah Pak Dokter. Mari kita ke sana. Ki Jaingrono juga ikut saja. Banyak yang nanti kita bisa bicarakan. Sesampainya di rumahku, aku terheran-heran. Kenapa di sini jadi banyak orang? Apa mereka semua menungguku? Pak Imron juga nampak keheranan. Sebab saat ia pergi meninggalkan rumah itu hanya ada Hera dan pamannya yang menunggu. Namun kini kenapa justru ramai? Melihat kedatangan kami bertiga, semuanya datang mendekati kami, terutama Hera. Tanpa sadar ia menggambur ke arahku dan memelukku dengan erat. Tentu saja ini menjadi perhatian orang-orang yang hadir. Meski aku tak enak hati, tapi aku tidak membuat Hera malu. Aku balas memeluknya. Sambil mengelus pundaknya aku katakan bahwa keadaanku baik-baik saja. Mungkin setelah itu ia sadar dengan perbuatannya. Ia cepat melepaskan pelukannya dan tersenyum malu dengan muka jengah. Pak Imron lalu mendekati Haji Toha dan menanyakan kenapa jadi begitu ramai. Ini Bu Prapti datang. Dia bersama beberapa tetangga sedang mencari Pratiwi. Sejak habis maghrib tadi Pratiwi pergi bersama Dokter Andre. Katanya cuma sebentar, tapi sudah hampir setengah malam begini belum pulang. Ki Jaingrono nampak merenung, kemudian lelaki tua itu berkata, kumpulkan warga lebih banyak lagi. Aku tahu di mana Pratiwi berada. Sekaligus kita bisa menangkap seseorang yang telah berbuat jahat. Kami semua merasa ada sesuatu yang terjadi pada Pratiwi setelah mendengarkan ucapan Ki Jaingrono. Hanya saja ketika aku mau ikut, orang tua itu mencegahku. Kau istirahat saja, biar Hera yang menemanimu. Urusan ini biar kami yang selesaikan, ujar Ki Jaingrono. Haji Toha dan Pak Imron pun mengangguk setuju. Aku ikut, biar bagaimanapun aku harus tahu akhir dari semua ini. Aku membantah saran Ki Jaingrono, sebab awal mula dari kejadian ini semua adalah karena aku ingin menyelamatkan Pratiwi. Sedangkan saat ini mungkin Tiwi dalam bahaya besar. Bagaimana bisa aku hanya duduk berpangku tangan? Jangan Bang, biar Abang di sini saja, cegah Hera sambil memegang tanganku. Iya Nak Raman. Nak Raman itu masih lelah. Lebih baik beristirahat saja. Biar kami saja yang menyelamatkan Pratiwi. Apa boleh buat? Karena semuanya mencegahku. Mungkin ada benarnya juga. Jika aku nekat pergi juga, yang ada nanti malah menjadi beban. Setelah semua orang pergi, tinggal hanya aku dan Hera di rumah ini. Gadis ini mengajakku masuk ke dalam rumah. Aku membaringkan tubuhku di lantai. Rasa penat dan kantuk memang menyerangku. Abang mau dibuatkan kopi? Bolehlah, jawabku singkat. Mataku berusaha untuk terpejam, namun pikiranku justru terlalu banyak dijejali dengan kejadian-kejadian beruntun yang menimpa aku. Sadar kalau keadaanku benar-benar lusuh, aku segera bangun dan berjalan gontai ke kamar. Saat melihat Hera yang sedang membuat kopi, aku pun berujar, Abang mandi dulu ya, biar seger. Hera melihat ke arahku dan tersenyum. Senyumannya ternyata lebih manis daripada Mbak Nila. Senyum gadis ini lebih tulus. Begitu banyak pengorbanannya untukku. Abang sudah makan? Aku hanya mengangguk lalu berjalan masuk ke kamarku. Namun belum sempat aku melakukan sesuatu, terdengar suara Hera membentak. Mau apa kau kesini? Mau cari masalah? Aku buru-buru keluar. Aku kaget saat melihat Mbak Nila sudah ada di dalam rumahku. Mau apa lagi gadis ini? Apa tidak cukup ia membuatku susah malam ini? Seolah tidak memperdulikan ucapan Hera, Mbak Nila berjalan ke arahku dan menggandeng tanganku.
Ikut aku, Rahman. Ada yang harus kita selesaikan. Aku langsung menepis tangan Mbak Nila. Aku sudah muak bersabar menghadapi bidan anak Pak Margono ini. Rasa-rasanya tak perlu lagi bersikap basa-basi terhadapnya. Mbak Nila sepertinya kaget melihat aku menepis tangannya. Entah kecewa atau marah roman mukanya saat ini. Hera langsung mendekat padaku. Tanpa ragu ia langsung memegang pundak kananku dengan erat. Jangan mau ikut dia, Bang. Dia berniat jahat pada abang. Ujar Hera sambil menatap tajam pada Mbak Nila. Heh, perempuan sundal. Minggir kau. Aku tidak ada urusan denganmu. Hardik Mbak Nila garang. Merasa dirinya dihina, Hera pun naik emosinya. Apa? Kau bilang aku sundal? Siapa yang sundal? Aku? Apa kamu? Gak tahu malu. Membawa laki-laki ke dalam kamar, lalu memaksanya untuk berhubungan badan agar laki-laki itu menikahinya. Siapa yang lebih sundal? Hah? Kata-kata Hera menusuk begitu tajam. Karena merasa ditelanjangi perbuatannya, membuat Mbak Nila makin naik pitam. Matanya melotot, sementara tangan kanannya terangkat ke depan lurus ke arah Hera. Melihat bakal terjadi adu ilmu hitam, aku berdiri di depan Hera menghalangi. Cukup, hentikan perbuatan gila ini Mbak Nila. Mbak Nila bukannya mundur. Kini matanya tajam menatap padaku. Napasnya mendengus kencang, giginya bergemelutuk tanda emosinya makin meluap. Baik, baik. Jika kamu memang lebih memilih gadis sundal itu, kalian mati saja berdua. Lalu mulut Mbak Nila komat kamit membaca sesuatu. Aku terkesiap. Tentunya aku tidak bisa menghadapi ini. Aku kemudian melihat Hera. Matanya terpejam, mulutnya juga komat kamit. Hera, apa yang kau lakukan? Bisikku perlahan. Hera memberi kode dengan jari agar aku diam dan menyingkir. Gila, betul-betul gila. Apa kedua gadis ini mau perang santet lagi? Lama-lama justru aku yang bisa gila melihat semua ini. Aku jelas tak mau jadi korban sia-sia akibat salah sasaran kedua orang ini. Segera aku menyingkir agak jauh. Saat keduanya sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk saling serang, tiba-tiba ada asap putih tipis yang bergulung-gulung. Lama-kelamaan asap itu membentuk satu sosok manusia. Meski awalnya samar, tapi setelah selang beberapa saat, aku dan Hera langsung mengenalnya. Nek Romlah, teriak kami bebarengan. Nek Romlah hanya tersenyum ke arah kami, tapi dengan cepat tangan kanannya mengibas ke arah Mbak Nila. Serangkum angin deras langsung menubruk tubuh gadis itu, hingga tubuh Mbak Nila terpelanting roboh menghantam dinding rumahku. Mbak Nila pun mengeluh sebentar, kemudian tubuhnya lunglai tidak bergerak lagi. Aku cemas. Buru-buru aku ingin mendekati tubuh itu, tapi Nek Romlah langsung mencegahku. Dia cuma pingsan. Sebentar lagi dia akan sadar diri. Kalian rawat baik-baik dia. Dia itu gadis baik. Hanya sayang, tubuhnya sudah dirasuki si Rusminah. Yang mengganggu kalian tadi bukanlah kehendaknya, tapi itu kerjaannya si Rusminah. Kami pun mengangguk. Kini kami baru paham kejadian yang sebenarnya. Kalian tetap berjaga di sini. Jangan sampai gadis itu keluar dari rumah ini. Aku akan pergi membantu yang lain. Aku akan membuat perhitungan dengan si Rusminah itu. Lanjut Nek Romlah. Tanpa menunggu persetujuan kami, Nek Romlah langsung pergi. Tubuhnya kembali diselimuti asap tipis. Lama-kelamaan tubuh Nek Romlah juga lenyap bersama asap itu. Lagi-lagi aku dibuat terheran-heran dengan apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku seolah-olah hidup di zaman dahulu, di mana ilmu-ilmu katigdayaan memang ada, seperti yang sering aku lihat di film-film laga. Aku mendekati tubuh Mbak Nila yang terkapar. Kasihan juga aku melihatnya dalam kondisi seperti itu. Walau bagaimanapun dia hanya korban, tindakannya padaku yang tidak senonoh dilakukan tanpa disadarinya. Namun saat aku ingin menyentuhnya, Hera mencegahku. Biar Hera saja, Bang.
Abang lebih baik mandi saja dulu. Aku mengerti. Sepertinya Hera kurang suka aku terlalu perhatian pada Mbak Mila. Daripada nanti membuat gadis itu makin cemburu, aku mengikuti saja sarannya. Lebih baik aku mandi dan berganti pakaian biar segar. Sementara itu kita kembali lagi Andri bersama Nyi Rusmina. Sial, lagi-lagi rencanaku gagal. Nyi Rusmina kembali mengumpat kesal. Wanita tua ini berulang kali memaki-maki. Andri yang saat itu ada di dalam kamar sedang menjaga Pratiwi penasaran mendekat lagi. Ada apa, Nyi? Si Romlah mau ikut campur rupanya. Lihat saja kalau dia berani kemari. Akan kita lihat siapa yang lebih sakti. Saut Nyi Rusmina sambil mendengus kesal. Andri yang baru saja mau kembali ke kamarnya mendadak mengurungkan langkahnya. Sekilas ia melihat cahaya yang begitu banyak di luar. Meski samar dan jauh, tapi dia yakin itu cahaya obor yang mengarah ke pondok tempat persembunyian mereka. "Nih, lihat nih," ujar Andri mulai cemas. Nyi Rusmina ikut melihat apa yang disaksikan muridnya. Orang-orang dungu. Lihat saja nanti. Akan aku kerjai mereka. Desis Nyi Rusmina geram. Kau cepat masuk. Jaga Pratiwi. Jangan keluar jika tidak aku perintahkan. Sementara itu rombongan warga bersama Ki Jaing Rono, Haji Toha dan Pak Imron makin mendekat ke arah pondok yang letaknya di tengah perkebunan karet. Di antara mereka ada juga Bu Prapti dan kerabatnya. Di persimpangan jalan memasuki areal kebun karet, mereka bertemu rombongan yang lain. Kali ini lebih banyak lagi. Dalam rombongan itu malahan ada Pak Margono dan juga Bu Supinah kades mereka. Ada apa sebenarnya ini? Tanya Bu Supinah yang ditujukan untuk rombongan yang dipimpin Ki Jaing Rono. Kita akan membuktikan satu tindakan jahat, Bu. Pratiwi, anak Bu Prati sudah dilarikan Dokter Andre. Aku yakin ini ada hubungannya dengan Nyi Rusmina, saut Ki Jaing Rono. Kemudian secara singkat dukun tua itu menceritakan asal mula kejadiannya. Juga apa yang terjadi terhadap Dokter Rahman yang hampir saja ikut menjadi korban Nyi Rusmina. Bu Supinah dan Pak Margono agak khawatir juga. Mereka teringat dengan putri mereka. Bisa jadi Adnila juga terlihat dan terlibat dalam masalah ini. Dalam hatinya Bu Supinah berdoa, semoga anaknya tidak terpengaruh dan ikut-ikutan dalam kejahatan ini. Kedua rombongan ini pun bergabung. Mereka bergerak perlahan menuju ke arah pondok. Ki Jaing Rono mengingatkan untuk lebih waspada. Bisa saja Nyi Rusmina sudah melihat kedatangan mereka dan mempersiapkan penyambutan yang tidak mereka sadari. Betul saja, dalam jarak 100 meter dari pondok tiba-tiba muncul ular besar sebesar pohon kelapa. Ular ini merayap dan kepalanya tegak seakan siap menerkam mangsanya. Jelas semua yang ada di situ berteriak kaget. Bahkan ada beberapa yang sudah siap lari tunggang langgang. "Tunggu, jangan berpencar!" teriak Ki Jaing Rono mengingatkan. Ia sadar bahwa penduduk ini hanya warga biasa. Mereka mudah ditipu penglihatannya. "Tidak ada ular, jangan takut," ucap Ki Jaing Rono. Namun percuma, orang-orang ini lebih mempercayai apa yang mereka lihat. Ki Jaing Rono nampaknya kehabisan akal untuk mencegah warga yang lari berhamburan. Di saat itulah asap tipis berhembus dan mengumpal. Para warga seakan ikut terpana menyaksikan keanehan lain ini. Cuma dengan ulat bulu saja kau bingung, Wijil. Terdengar suara wanita yang tertawa dari balik asap itu. Ki Jaing Rono terkekeh pelan.
Siapa lagi yang tahu nama aslinya kalau bukan nenek gendit yang awet muda bernama Romlah. Rupanya ada gadis cantik yang kangen pada jejaka tak bergigi ini. Saut Ki Jayangrono sambil tertawa. Orang-orang yang hadir di situ jelas bingung dengan percakapan kedua orang ini. Sebab yang satu tidak kelihatan orangnya, hanya Haji Toha dan Pak Imron yang bisa menebak siapa yang hadir saat itu. Apalagi Haji Toha, ia sudah merasakan kalau yang hadir kali ini adalah bibinya. Tidak terlalu lama asap itu bergumpal dan membentuk sosok manusia. Para warga makin heran saat dari asap itu muncul seorang wanita cantik dengan kebaya yang seksi. Siapa lagi wanita ini kalau bukan Nek Romlah, wanita tua tapi awet muda. Benar dugaanku, pasti gadis cantik yang kangen denganku. Ki Jayangrono berkomentar saat melihat munculnya Nek Romlah. Haji Toha justru langsung mendekat, mengulurkan kedua tangannya menyambut tangan Nek Romlah. Apa kabar, Bi? Tanya Haji Toha sambil mencium punggung tangan Nek Romlah. Kau Toha, alhamdulillah baik. Kau semakin tua saja, padahal umurmu masih jauh di bawah umurku. Haji Toha cuma bisa tersenyum. Ia tahu bibinya itu memang tak suka bercanda. Sementara orang-orang yang mendengarkan percakapan mereka jadi bertanya-tanya, berapa umur wanita itu sebenarnya? Wijil, kau tidak mampu menghadapi ulat bulu si Rusminah ini? Kalau ada kau di sini, rasanya lebih pantas perempuan melawan perempuan. Saut Ki Jayangrono. Jujur ia juga merasa jerih menghadapi ular siluman kiriman Nyi Rusminah. Kehadiran Nek Romlah rupanya diketahui oleh Nyi Rusminah. Dukun tua ini menyeringai, senyum anehnya menyeruak. Bagus kau datang wanita jalang. Akan kubuat kau menyesal berani unjuk diri. Sementara itu di kediaman Dr. Rahman, terdengar suara Mbak Nila yang mulai sadar dari pingsannya. Di mana aku? Aku ingin mendekatinya tapi buru-buru Hera mencegah. Biar Hera saja, abang tunggu di sini. Aku mendesah kesal. Saat begini pun kedua gadis ini masih saja mengedepankan perasaan cemburu. Kau Hera? Di mana aku? Ujar Mbak Nila saat melihat Hera mendekat. Mbak ada di rumah Bang Rahman. Saut Hera datar. Loh, kenapa aku bisa di sini? Tanya Mbak Nila keheranan. Apa yang Mbak ingat terakhir kali? Hera malah balik bertanya. Aku melihat Mbak Nila berpikir sejenak. Yang aku ingat terakhir, Dokter Rahman datang ke rumah. Terus aku mengajaknya makan. Kepalaku mendadak pusing dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbelalak. Jika hanya itu yang diingat Mbak Nila, lantas siapa yang bersamaku di kamarnya? Apa benar kata Nek Romlah ada orang lain yang meminjam raganya? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Santet 7 layar. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.